got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old guys on the block with her head. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Fauzia Rahmah dan teman saya Galih Permadi. Pada video kali ini kami akan membahas tentang fobia. Apa sih fobia itu? Fobia adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa terlalu takut terhadap suatu hal atau situasi tertentu. Kebanyakan orang dengan fobia tahu bahwa ketakutan mereka terlalu besar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka tidak bisa mengendalikannya ataupun menghadapinya. Namun, tidak semua ketakutan itu bisa disebut fobia. Ketakutan ini bisa disebut fobia jika rasa takut tersebut tidak sebanding dengan bahaya yang mungkin timbul dari situasi atau hal tertentu, terus berjalan selama lebih dari 6 bulan, dan rasa takut berdampak langsung pada kesehatan mental dan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ada banyak sekali jenis fobia, namun hari ini saya akan membahas 5 jenis fobia. Fobia pertama yang akan saya bahas adalah yang saya alami, yaitu akrofobia. Apa sih akrofobia itu? Akrofobia adalah ketakutan akan ketinggian. Pengidap fobia ini umumnya menghindari tempat tinggi seperti gunung, jembatan, dan gedung tinggi. Fobia yang kedua yang akan saya bahas adalah mungkin fobia yang dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang yang terobsesi dengan gadget, yaitu nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan akan jauh atau tidak menggunakan telepon. Jadi, apakah Anda merasa sangat takut saat tidak memiliki ponsel? Seperti akan keluar keringat dingin hingga sulit bernafas? Jika iya, mungkin Anda menderita fobia ini. Yang ketiga adalah klaustrofobia. Klaustrofobia adalah ketakutan terhadap tempat-tempat kecil, tempat terbatas seperti lift, terowongan, kereta bawah tanah, atau bahkan toilet umum. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang tiphanofobia. Tiphanofobia adalah ketakutan ekstrim terhadap perawatan medis seperti suntikan dan jarum suntik. Orang dengan fobia ini akan berusaha menghindari perawatan medis apapun yang melibatkan jarum suntik seperti tes darah. Dan mereka akan marah jika mendapatkan perawatan medis ini. Fobia terakhir yang akan saya bahas adalah glosofobia. Banyak orang mungkin menderita fobia ini tanpa menyadarinya. Dan mungkin kalian memiliki fobia ini. Pada dasarnya fobia ini merupakan suatu ketakutan yang ekstrim di mana Anda takut untuk berbicara di depan orang banyak. Bahkan memikirkannya pun dapat menimbulkan gejala fisik seperti keringat dingin, gemetar, dan sakit perut. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Galih Permadi. Ada 3 hal yang bisa menjadi penyebab fobia. Yang pertama adalah trauma, suatu kondisi stres yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kesulitan terhadap suatu hal, tempat, atau situasi tertentu. Misalnya saja, berada di dalam pesawat yang banyak turbulensinya dapat membuat seseorang menjadi takut terbang atau disebut dengan aerofobia. Yang kedua adalah stres. Stres dapat menimbulkan kecemasan dan depresi, sehingga membuat seseorang sulit menghadapi situasi atau tempat yang menyebabkan stres. Jika hal ini tidak ditangani dengan benar, hal ini dapat memperburuk kecemasan dan depresi serta menyebabkan fobia. Berikutnya adalah faktor lingkungan. Fobia dapat disebabkan oleh hal-hal yang ada di lingkungan. Ketika anggota keluarga mempunyai ketakutan tertentu, hal ini dapat berdampak pada seluruh anggota keluarga. Misalnya, jika seorang ibu takut pada serangga, ia akan berteriak. Dan pada saat itu, ketika anak yang masih kecil melihat, maka dalam kepalanya akan tertanam pikiran bahwa serangga itu adalah hal yang menakutkan dan menyeramkan. Lalu, yang selanjutnya adalah faktor resikofobia. Hal-hal yang bisa menyebabkan fobia bisa terjadi pada siapa saja. Namun, ada beberapa hal yang dapat membuat seseorang lebih mungkin terkena kondisi ini. Yang pertama yaitu riwayat keluarga atau faktor genetik. Misalnya,
cedera psikologis, atau peristiwa traumatis. Contohnya ketika seseorang dalam sebuah keluarga mengalami kecelakaan mobil. Hal ini bisa membuat anggota keluarga yang lainnya mengalami trauma dan memiliki fobia kecelakaan, atau yang disebut dengan distisifobia dan thanatophobia, atau ketakutan akan kematian. Yang kedua, yaitu ciri kepribadian. Tergantung pada ciri kepribadian seseorang, mereka mungkin mengalami masalah ini jika mereka terlalu pemalu, negatif, atau sensitif, yang dapat menyebabkan seorang mengalami fobia enocifobia, atau rasa takut yang berlebihan ketika berada di dalam kerumunan, berada di dalam keramaian, atau berada di tempat yang banyak orang. Yang ketiga adalah usia. Masyarakat yang masih berusia muda, seperti anak-anak atau remaja yang usianya sekitar 13 tahun ke bawah, biasanya banyak yang memiliki rasa takut yang berlebihan. Seperti contohnya ketika kita masih kecil, kita merasa takut bahwa di bawah tempat tidur kita ada monster, seperti itu. Lalu yang keempat adalah mendengar atau mempelajari sesuatu yang menakutkan, seperti jatuhnya pesawat, kecelakaan kereta, atau hal-hal yang lainnya yang mungkin bisa membuat seseorang mengalami fobia. Tanda-tanda fobia. Bagaimana kita bisa tahu jika kita menderita fobia? Fobia tidak hanya muncul dalam pikiran sebagai perasaan seperti ketakutan. Hal ini bisa juga muncul pada tubuh. Berikut beberapa tanda seseorang mungkin mengidap fobia. Yang pertama, merasa hilang arah, tersesat, dan bingung. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, dada terasa nyeri dan sesak. Yang keempat, sulit bernapas. Yang kelima, detak jantung meningkat. Yang keenam, badan gemetar dan berkeringat. Dan yang ketujuh yaitu mulut terasa kering. Bagaimana perawatan untuk fobia? Biasanya dokter akan menggunakan campuran obat dan terapi seperti pemaparan dan CBT, atau Cognitive Behavior Therapy. Terapi pemaparan adalah terapi untuk mengubah cara berpikir penderita fobia terhadap hal atau situasi yang menakutkan. Sedang CBT berfokus pada pengendalian pikiran dan perasaan, dan didampingi dengan mengonsumsi obat-obatan yang dapat mengurangi gejala fobia. Lalu kapan sebaiknya kita pergi ke dokter? Fobia bukanlah sesuatu yang bisa kita anggap enteng, karena dapat membuat hidup dan tugas sehari-hari kita menjadi sulit. Jika masalahnya semakin parah dan sering terjadi, segera bicarakan dengan dokter Anda untuk mendapatkan bantuan. Emosi takut merupakan kegelisahan berlebihan yang terjadi dalam pikiran, dan semua orang punya caranya masing-masing dalam mengatasi ketakutan. Saya akan tutup presentasi kami pada video ini dengan quotes dari novel karya Dr. James R. Doty yang berjudul Into the Magic Shop. It said, "The head is powerful, but it can only get us what we really want if we open our heart first." We are talking about what you felt. Feelings are not right or wrong, they are just feeling. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.